You may have arms and legs, but unless you know three things. Number one, who are you and what your value is? Number two, what is your purpose here in life? And number three, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. Nah, hai sahabat kreatif. Nah, kali ini kita akan menganalisis soal tentang teks editorial ya. Nah, soal yang akan kita bahas yaitu pertama, manakah judul yang faktual, yang aktual, fenomenal, dan kontroversial pada judul berikut ini. Berarti kita mencari judul-judul yang lagi hangat dibicarakan oleh banyak orang ya. Nah, dari jawaban A, B, C, D, E. Kalau yang A, tawuran antar kampung, itu hanya diketahui hanya dalam satu kampung, tidak diketahui oleh banyak orang ya. Kalau B, mencegah lembaga pemasyarakatan dari COVID-19. Nah, itu masalahnya fenomenal ya, karena ada COVID-19 dan hal itu juga sekarang sedang dialami ya. Sekarang lagi masa-masanya COVID-19. Kalau yang C, itu hanya terjadi pada penduduk setempat, tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang D itu juga hanya di daerah landak ya, berarti segelintir orang yang tahu. Bagian E juga hanya di bagian pulang kampung kan, menuju pulang kampung. Itu kan juga bukan tidak menjadi masalah yang dibicarakan oleh banyak orang. Jadi jawaban yang benar B ya, karena B itu fenomenal, aktual, dibicarakan banyak orang dan menjadi masalah yang sedang hangat dibicarakan. Kemudian untuk soal nomor 12, kita lihat, cermatilah teks berikut ini. Nomor yang kedua ya, maksud saya. Cermatilah teks berikut ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, isu yang diperkenalkan dalam kutipan tersebut tentang apa? Isu ya, isu berarti masalah yang dibahas tentang apa ya. Nah, ribut-ribut seputar dunia pendidikan tidak sekadar dinilai mahalnya ongkos untuk jadi orang pintar, tapi juga diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme. Tengok saja Sekolah Bogor, Agribisnis Center, Kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB, tukar guring SLTP 556 daerah Emas, Melawai, Jakarta Selatan, dan niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di kota Bandung. Isu yang diperkenalkan. Nah, masalahnya yang dibahas itu apa? Yang diperbincangkan yaitu C ya, kapitalisme dalam pendidikan, karena di situ ada kata-kata ya, menjual sebuah dan niat sebuah yayasan menjual sekolah miliknya di kota Bandung. Kemudian ada kata-kata diwarnai oleh pertarungan idealisme melawan arus kapitalisme. Berarti intinya dia membicarakan tentang kapitalisme dalam pendidikan. Jawabannya C ya. Kemudian nomor yang ketiga, pertanyaannya kita harus membaca pertanyaannya dulu ya, baru teksnya ya, sahabat kreatif. Pertanyaannya, masalah yang pro dan kontra ditandai dengan nomor. Pro dan kontra tuh berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Pertama, suka atau tak suka, disadari atau tidak, arus kapitalisme telah merasuk ke dalam urat nadi kehidupan manusia Indonesia. Jadi tak usah heran jika geliat yang sama masuk ke beberapa aspek. Yang ketiga, termasuk menyentuh kegiatan pendidikan. Yang keempat, mulai dari kewajiban murid membeli buku yang diwajibkan. 5. Jalur khusus penerimaan mahasiswa lewat uang pangkal yang besar hingga melakukan town square di daerah kampus Universitas Brawijaya Malang. Nah, masalah yang pro dan kontra ada pertentangan itu di bagian A ya, di 1 ya. Karena ada kata-kata suka atau tak suka, berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pro kan setuju, kontra tidak setuju. Berarti jawabannya adalah A. Kemudian soal yang keempat kita lihat. Nah, pertanyaannya, dilihat dari strukturnya, kutipan editorial tersebut merupakan bagian dari apa ya strukturnya ya. Kalau kita lihat di situ terdapat pendapat-pendapat ya, pendapat-pendapat berisi alasan-alasan, argumentasi ya, lebih ke argumentasi.
Argumentasi itu artinya alasan-alasan yang disampaikan berkaitan dengan masalah yang dibahas. Nah, ada kata-kata, maka 83 tahun Sumpah Pemuda patutlah kita jadikan refleksi, otokritik perjalanan politik kebangsaan, khususnya dengan membaca kondisi 10 tahun terakhir. Kesadaran tentang kebenekaan mesti disegarkan kembali. Nah, ada pendapat dia ya bahwa kebenekaan itu perlu disegarkan kembali. Nah, bukankah kita memiliki lebih dari 13.000 pulau, 250 bahasa dan dialek, serta 1.000 etnis dan subetnis. Sebenarnya gambaran itu secara jelas sudah menunjukkan bahwa kita hidup di ruang yang diliputi pluralitas. Makanya perlu disegarkan, maksudnya ya, perlu disegarkan kembali kebenekaan itu. Nah, itu adalah pendapat ya, argumentasi. Jawabannya adalah B. Nah, kemudian nomor 15, sahabat kreatif, yang menjadi pertanyaannya, fakta yang dikemukakan dalam tajuk rencana di atas adalah, fakta itu adalah hal-hal yang terjadi ya, yang tidak bisa dibantah dan pasti ya. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena ada kata-kata pembisnis barang kebutuhan saat ini telah eksis didorong untuk menambah stok barang. Nah, itu sudah fakta ya, karena ada kata-kata pembisnis barang kebutuhan saat ini telah eksis. Berarti telah itu telah terjadi ya. Bila jawabannya B, bila mereka, ada kata bila itu pasti belum pasti ya. Kalau yang C ada kata jangan sampai, itu juga tidak pasti. Yang D, jika itu tidak pasti. Yang E, tidak akan, nah itu juga tidak pasti. Berarti yang fakta, yang pasti adalah jawabannya adalah A. Nah, kemudian yang selanjutnya, urutan kalimat yang tepat. Nah, urutan yang tepat untuk dijadikan paragraf yang padu. Berarti kita mencari ya urutan kalimat yang tepat, yang padu itu yang mana. Berarti kita harus lihat awal-awal kalimat harus yang bersifat umum ya. Umum, ide pokok, baru penjelas-penjelas. Nah, yang betul jawabannya adalah yang E ya. Yang E dimulai dengan 3. 3 itu umum. Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama di lingkungan pendidikan. Nah, itu umum, itu ide pokok. Kemudian penjelasnya nomor 4. Di setiap jenjang pendidikan itu, pembentukan karakter itu dimulai dari fitrah yang diberikan Tuhan, yang kemudian membentuk jati diri dan perilaku. Kemudian, nomor 2, dalam prosesnya sendiri, fitrah yang dialami ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga lingkungan memiliki peranan cukup besar dalam membentuk jati diri dan perilaku. Kemudian yang satu, oleh sebab itu sebagai pondasi Kemdiknas sendiri memfokuskan pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang dibinanya. Kemudian terakhir, nah yang 5 ya, ditutup dengan 5. Selain itu, pendidikan karakter menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa. Juga diharapkan mampu menjadi pondasi dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, yang padu, yang sesuai dengan pengembangan paragraf dari umum ke khusus ya, umum ke khusus atau deduktif itu adalah yang E. Kemudian yang selanjutnya, nah kata yang menyatakan hubungan secara kronologis atau temporal ya. Apa? Temporal itu ada menunjukkan waktu ya. Nah, kita lihat yang di dalam teks itu yang temporal yang mana, yang menunjukkan waktu yang mana. Yang bagian C, yaitu di nomor 3 ada kata sejak 2004 hingga 2012 lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur dan 158 bupati dan wali kota menjalani pemeriksaan di lembaga anti korupsi ini. Nah, itu adalah kata yang menyatakan hubungan kronologis, temporal ya, waktu. Kemudian 18 ya, pertanyaannya, kaidah kebahasaan teks editorial yang tampak pada kutipan tersebut adalah, yang nampak itu apa? Nah, pengenalan isu tidak nampak, penggunaan aglomerasi tidak nampak. Yang paling nampak adalah yang C ya, adanya pemakaian kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris itu adalah pertanyaan yang diajukan kepada pembaca, namun pertanyaannya tidak perlu dijawab. Nah, itu letaknya ada di mana? Letaknya ada di bagian 4 ya. Kemana mereka akan bersekolah lagi? Nah, itu ada tanda panah, tanda seru. Nah, itu kan berarti pertanyaan retoris ya. Kalimat retoris, kalimat yang tidak memerlukan jawaban, tapi bentuknya pertanyaan, tapi tidak perlu dijawab ya. Hanya untuk membuat pembaca untuk merefleksi saja ya.
Kemudian nomor selanjutnya 19 ya. Berdasarkan teks tersebut di atas, konjungsi kausalitas yang terdapat pada nomor berapa? Kausalitas, konjungsi itu adalah kata sambung. Kausalitas artinya adanya sebab akibat. Ada sebab, ada akibatnya. Yang di mana letaknya? Di 1 tidak nampak ya, di 2 tidak ada sebab akibat, 3 tidak, 4 tidak. Di nomor 5 ya, sebabnya tak ada peluang. Kemudian sebabnya kan tidak ada peluang. Nah, mengakibatkan di kubu raya sebabnya tidak ada peluang karena di kubu raya pun mereka ditolak. Nah, SMP asal mereka di Mempawah. Ada sebab, ada akibat. Kenapa tidak ada peluang? Karena mereka ditolak juga ya di sekolah mereka asal di Mempawah. Ada konjungsi karena. Karena itu adalah konjungsi kausalitas, sebab akibat karena ya. Kemudian nomor selanjutnya 20. Opini pada teks editorial tersebut terdapat pada kalimat. Opini itu kan pendapat ya, pendapat itu perlu diberikan buktinya ya supaya orang menerima pendapat kita. Di A, 10 orang meninggal itu fakta ya, sudah jelas ada 10, udah pasti angkanya. B juga itu sudah terjadi. Yang C, ini ada kata mengatakan. Nah, mengatakan berarti kan itu baru opini orang kan, baru sekedar opini. Nah, ini ada kata-kata orang Jakarta mengatakan. Nah, di paragraf kedua ya, orang Jakarta mengatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kiriman dari Bogor, itu kan kata orang, belum pasti ya. Kemudian nomor selanjutnya, kalimat ringkasan yang sesuai dengan isi teks editorial tersebut adalah ringkasan. Berarti kita mengambil inti dari pembicaraannya apa. Nah, kalau kita lihat dari bacaan tersebut, intinya itu yang B ya, bahwa kekerasan yang dilakukan manusia seperti teror bom merupakan respon dari masalah yang dihadapi ya. Karena di situ ada kata bahwa ketika manusia memiliki benak kekerasan, dia mudah menangani masalah-masalah itu dengan kekerasan. Nah, itu terdapat pada paragraf yang kedua itu ya, bahwa kekerasan dilakukan manusia seperti teror bom merupakan respon dari masalah yang dihadapi. Nah, kemudian yang terakhir sudah habis ya, ini kita sampai 21 aja. Nah, demikian ya analisis kita tentang teks editorial. Oke, selamat belajar, sampai jumpa.